Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pagi ini, ya saya mau meneruskan hadis yang lalu-lalu ya. Namanya hadis tentang ghibah dulu. Kan ada wala tahasadu, wala tajassasu, wala tahassasu, kan gitu. Ada kan kemarin kan wala tabaghadu. Nah, ini terusannya sebetulnya. Wala tadabaru. Nah, wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Ini semakna sebetulnya dengan melengos gitu ya, dengan memalingkan muka. Ya, masih ada kaitan. Wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sama ini. Membelakangi itu ya melengos, atau mungkin kalau suami istri mungkin saling membelakangi, kalau tidur mungkin di tempat tidur saling membelakangi ya, saling membelakangi. Jadi adu punggung karena lagi keakur misal, lagi berantem, nggak boleh ya. Ya, yang terkait lainnya misalnya dengan saling membelakangi ini adalah ya tadi buang muka, memalingkan muka, melengos, atau mungkin cemberut. Masih ada hubungan cemberut, ketemu orang cemberut aja, atau enggak cemberut, senyum, tapi senyumnya senyum yang ini. Kalau perempuan ketemu laki-laki gitu, senyum caper ya katanya anak muda, senyum caper, cari perhatian. Itu sama sebetulnya, dia menghadapkan wajahnya, tapi pada hakikatnya dia tadabur ya, pada hakikatnya begitu. Nah, atau ini saling mendiamkan, gak wawuh ya, gak ngereken, gak ngurus, saling memboikot, bermuka masam, memutus hubungan, balapan. Nah, ini balapan juga termasuk ke sini. Loh, balapan masuk ya. Apa kok bisa begitu ya? Saling membelakangi kan? Begitu kita jalan di jalan raya pakai sepeda, tiba-tiba ada orang nyalip, wong gitu. Panas kan hatinya kan? Loh, kurang ajar dia, berani-beraninya nyalip saya gitu. Bersalip lagi gantian gitu. Kayak bis di jalanan gitu loh. Salip-salipan akhirnya gitu. Hati-hati dengan wajahnya. Atau istilah-istilah yang sering kita dengar di saudara kita juga yang sering ikut pengajian, ada istilah tahdir atau menghajir, mentahdir. Itu ditahdir aja, pernah kita dengar itu ya, nanti kita jelaskan. Ini merupakan salah satu adab ya, atau salah satu adab di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain yang kita maksud di sini bukan ini ya, orang lain itu ya bukan diri kita maksudnya, dan orang lain yang paling tinggi kedudukannya bagi kita adalah, misalnya kalau kita jadi anak, maka yang paling tinggi adalah orang lain. Yang paling tinggi yang dimaksud itu adalah orang tuanya, ibunya kalau dia posisinya sebagai anak, ibu kita melengos, memalingkan muka, mendiamkan ibu kita, cemberut pada ibu kita, luar biasa, dan ini paling besar dosanya. Nah, kalau sebagai istri, maka orang lain yang dimaksud adalah, atau yang paling tinggi kedudukannya adalah suaminya. Kalau istri itu suaminya. Kalau bagi suami, siapa? Ya ibunya. Kalau bagi warga adalah tetangganya. Ya semua orang lain maksudnya. Cuman yang paling besar, kalau kita melakukan wajah-wajah melengos dan membelakangi ini adalah itu tadi ya. Bukan berarti kepada orang lain kita gak berdosa, sama dosa besar ya. Ini kita tetap, ini dosanya adalah dosa besar. Loh, berarti Rasulullah melakukan dosa besar ya, karena nggak tahu kan, makanya turun ayat itu. Kalau sudah tahu jangan dilakukan. Dalil berikutnya, dalil yang pertama tadi adalah surah Abasa. Yang kedua adalah pada surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha
janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Atau al-murhu itu adalah kegembiraan dan disertai dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Membanggakan diri, bangga diri itu misalnya ya karena banyak uangnya, karena banyak hartanya, karena banyak mobilnya, banyak rumahnya, karena kedudukannya, terus karena apa lagi? Mungkin karena kekuatannya, karena dia kuat jadi sombong ya, berjalan dengan sombongnya, dengan apa namanya? Makanya di ayat selanjutnya, ayat 19 itu dikatakan berjalannya itu berjalan cepat-cepat atau berjalan terlalu lambat itu nggak bagus ya. Cepat-cepat, terburu-buru juga itu jalan yang tidak bagus ya. Terlalu lambat, pelan-pelan gitu, klemes itu juga nggak baik ya. Nah, tentang menghajir itu bisa dilihat di Al-Muddatsir, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa itu maka uhjur, tinggalkan. Di Al-Muzammil juga ada wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Itu tentang hajir, tentang menghajir tadi. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan hajirlah atau jauhi mereka dengan cara yang baik. Maksudnya jangan dihiraukan, jangan difikirkan, jangan cemas dan jangan gelisah. Kalau dalam hadis bisa hadis Ibnu Abbas dari Sahih An-Nasa'i, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah cincin dan memakainya. Qala, kemudian beliau berkata, syawalani hadza ankum mundul yaum. Cincin ini telah menyibukkan aku dari kalian sejak hari ini. Ilaihi nadratun wa ilaikum nadrah. Sesaat aku memandangnya dan sesaat aku memandang kalian. Ini kalau ngomong-ngomong, jadi lihat cincin, lihat dia, lihat cincin, lihat dia. Saya nggak lihat begini ya, karena saya lihat buku ya. Jadi ini kalau kayak gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau masalah dunia nggak baik, ini kata Rasulullah. Karena gara-gara cincin, aku tidak bisa penuh memperhatikan kalian, kata Rasulullah. Sesaat memperhatikan cincinnya, sesaat memperhatikan lawan bicaranya. Nggak bagus itu, harus ditinggalkan. Nggak boleh kita ngomong-ngomong sama orang itu dianggap sambilan, tidak begitu memandang penuh. Jadi hadapkan, kalau bicara sama orang itu lihat penuh ya, jangan sambil melengos gitu ya. Diajak bicara sama anak kita, Pak, saya mau ke sana ya, iya gitu, nggak dilihat. Anaknya di sebelah sana ya, anaknya sebelah sana, Pak saya ke sana, oh gitu. Jangan dilihat, kalau anaknya lagi ngomong dilihat. Itu ada berbicara dalam agama kita. Summa alqahu, kemudian beliau membuangnya. Beliau Rasulullah gara-gara itu cincinnya dibuang, karena enggak, kalau ngomong itu mengganggu, kadang lihat cincinnya, kadang lihat saudaranya. Ini ada berbicara ya. Jadi dari hal ini bisa kita ambil kesimpulan tentang adab-adab berbicara ya, bukan kesimpulan ya. Saya sampaikan beberapa adab berbicara di dalam Islam, singkat saja ya. Yang pertama, paling tidak ada 10 ya adab berbicara itu. 1, lihatlah lawan bicara, jangan berpaling, jangan melengos dan lain-lain. Yang kedua, antusias. Ini ada berbicara, antusias itu bersemangat mendengarkan lawan bicara kita, meski kita sudah tahu isi yang dia bicarakan. Anggap seakan-akan kita belum tahu. Yang ketiga, tidak memotong atau menyela pembicaraan. Yang keempat, tidak berdebat meskipun kita itu benar. Ini nasihat bagi saya, bagi yang sering ngomong itu biasanya sering senang kalau diajak berdebat itu. Bagus ya, jangan berdebat. Yang kelima,
sedikit berbicara, jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Yang keenam, usahakan bicara yang baik-baik dan bermanfaat. Bicara yang baik-baik dan bermanfaat. Tinggalkan bicara yang sia-sia. Bicara yang sia-sia itu apa? Ya bicara yang enggak mendatangkan pahala. Yang ketujuh, lembutkan suaranya. Lembutkan suaranya. Jangan bentak-bentak. Jangan dikeraskan, jangan ditinggikan suaranya. Apalagi bentak-bentak. Yang kedelapan, bicaranya bukan dalam hal ghibah, bukan mencela, dan bukan berkata-kata kotor. Yang kesembilan, jujur dalam berbicara. Dan yang terakhir, tidak banyak tertawa. Berikutnya, hadis yang kedua adalah dari Bukhari Muslim. Mendiamkan saudara muslim. Dari Abu Hurairah. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalasin. Tidak halal, artinya haram, bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, mendiamkan saudara sesama muslim atau saudara kita ya, mungkin juga bukan muslim ya, nggak boleh kalau lebih dari 3 hari. Masih diizinkan, tapi batasnya 3 hari. Yang pernah saya ceritakan, kalau saya dulu waktu ngaji, waktu kecil itu, tiap hari Jumat, yai saya di desa itu siap-siap dengan itu semut keranggang, apa? Semut kerang yang gigit. Tiap hari Jumat disediakan itu di halaman langgar. Nanti kalau masih ada santrinya saya nggak wawu, kok ngatik nangkon coba di semut itu. Gak berani. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Keduanya bertemu tapi saling berpaling. Keduanya bertemu tapi saling melengos. Wa khairuhuma yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Yang terlebih dulu nyopo. Nah, kalau kita kan enggak, bawaannya manusia kan enggak gitu. Ayo kuat-kuatan, ayo. Sampai kapan ayo? Tak ladeni kayak gitu. Kalau kita kan gitu. Kalau manusia, bawaannya manusia gitu. Mau kuat-kuatan, mau angkuhan. Kuat-kuatan enggak wawu. Jadi di dalam hadis ini batasan mendiamkan yang masih diperkenankan itu jelas ya. 3 hari. 3 hari. Jangan sampai lebih. Kalau lebih berarti kita sudah membuntuti setan. Berarti kita sudah mengikuti langkah setan. Kalau lebih dari 3 hari. Maka ketika seseorang masuk atau lebih melewati 3 hari, maka ia telah masuk ke dalam perbuatan yang melampaui batas dan berdosa besar. Ya, serupa dengan ini juga, atau semakna dengan hadis ini, misalnya gara-gara cekcok warisan terus gak wawu setahun gitu ya. Kemudian misalnya juga bersumpah atau bernazar gak wawu sak lawase, atau bernazar bersumpah gak akan menginjakkan kaki di rumahnya. Wes mulai detik ini aku gak katene mrene meneh. Gak oleh kayak gitu ya. Kemudian atau ketemu di jalan, papasan di jalan, tapi saling membuang muka, berpaling. Ketika dalam pertemuan, misalnya ketika dalam majelis, dia hanya berjabat tangan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Ini ada yang pernah melakukan ini. Jadi tokoh publik ya, pernah melakukan hal ini. Sebelumnya disalamin, terus ditinggalkan, melengos, terus langsung nyalami sesudahnya, dilewati gitu. Memang sengaja dilewati. Kalau kata orang Jawa gimana? Diplengosi niku raosipun mboten sekeco gitu. Gitu kan ya. Saestu mboten sekeco. Makanya apa? Makanya karena nggak enak, makanya dilarang di dalam Islam itu. Nggak boleh melengos-melengos itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.